Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel kita. Terima kasih yang sudah klik video saya. Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin. Pada video kali ini saya akan membacakan bab yang terbaru. Ada 4 bab, yaitu dari bab 4159 sampai 4162. Sebelum kita lanjutkan, mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, dan komen ya. Oke, kita langsung aja. Bab 4159. Di detik terakhir, Chen Zhaozong juga merasa bahwa Ye Chen membiarkan ninja-ninja itu menculik Fei Haoyang, yang akan menempatkannya dalam situasi seperti berjalan di atas es tipis. Tetapi detik ini dia menyadari bahwa di mata Ye Chen, keluarga Fei tidak ada apa-apanya. Sebaliknya, di matanya keluarga Fei adalah hidangan. Kapan harus memindahkan sumpit sepenuhnya tergantung pada suasana hati Ye Chen. Apakah itu Fei Xiaobin atau Fei Shanhai, mereka tidak memiliki keunggulan di depan Ye Chen. Di satu sisi, Ye Chen memiliki istana Wanlong di tangannya, dan dia benar-benar ingin bermain gong dan drum dengan keluarga Fei. Tetapi keluarga Fei sama sekali bukan lawan. Di sisi lain, Ye Chen juga memiliki Fei Yanzhong, kaisar keluarga Fei, di tangannya. Jika Ye Chen benar-benar mengirim Fei Yanzhong kembali ke Amerika Serikat dan kemudian menggunakan kekuatan istana Wanlong untuk melindungi keselamatan Fei Yanzhong, maka Fei Shanhai, kepala keluarga, harus dilepas. Kalau tidak, begitu semua orang Amerika Serikat tahu bahwa Fei Shanhai mengambil kesempatan untuk merebut kekuasaan ayah kandungnya dan memerintahkan ayah kandungnya untuk mati, dia tidak akan diizinkan untuk kembali ke Amerika Serikat. Dan dia akan menjadi jalanan, tikus yang diteriaki dan dipukuli semua orang. Bahkan sangat mungkin untuk menjadi subjek penyelidikan yudisial. Oleh karena itu, tidak peduli seberapa mampu Fei Shanhai dan Fei Xiaobin, selama Ye Chen memainkan kartu truk ini untuk ayah dan anak mereka, itu akan menjadi bom raja. Dalam situasi ini, bahkan jika Ye Chen membunuh Fei Haoyang di depan kedua pria itu, ayah dan anak mereka tidak akan berani kentut dengan keras. Jika Chen Zhaozong bertanya kepada Ye Chen, "Tuan Ye, apa yang akan Anda lakukan selanjutnya?" Ye Chen berkata dengan dingin, Ketika Xiao Feiyun itu muncul, kumpulkan dia dan Fei Haoyang, bunuh kedua bajingan itu, dan bunuh orang-orang." Chen Zhaozong bertanya lagi, "Lalu, apakah Anda berencana untuk mengekspos perbuatan tercela mereka?" "Tentu," Ye Chen berkata. "Alasan aku tidak membunuh Fei Haoyang secara langsung adalah untuk menggali semua yang dia dan Qiao Feiyun lakukan, dan kemudian mengekspos mereka semua. Jika aku tidak menghapus kelompok mereka, itu tidak akan menjadi lebih baik." Chen Zhaozong mengangguk, tiba-tiba memiliki rencana di benaknya, dan berkata, "Tuan Muda Ye, jika Anda ingin membuat masalah ini lebih besar, saya punya solusi." Ye Chen sangat gembira dan bertanya dengan rendah hati, "Paman Zhong, apa yang bisa kamu lakukan?" New York malam ini ditakdirkan untuk tidak damai. Hattori Kazao membawa 7 ninja iga, mengendarai truk sampah dan membawa Fei Haoyang, dan tidak sadarkan diri, keluar dari New York City. Dia telah menghubungi Wan Pojun sebelumnya, mengikuti instruksi Wan Pojun, dikirim ke lokasi yang ditentukan. Setelah lebih dari 1 jam perjalanan, Kazao Hattori mengendarai mobilnya langsung ke sebuah pompa bensin yang ditinggalkan di pinggiran kota. Begitu mobil berhenti, lebih dari 20 orang bergegas keluar dari kegelapan dan mengepung truk sampah. Wan Pojun keluar sendiri, berjalan di luar taksi, dan berkata kepada Kazao Hattori, "Jangan matikan mobilnya, semuanya turun." Hattori Kazao mengendarai Wan Pojun sekilas, dengan cepat mendorong pintu mobil hingga terbuka dan berjalan keluar, berkata dengan gugup, "Tuan Wan, halo, Tuan Wan, saya di bawah perintah Tuan Ye. Aku mengirim Fei Haoyang untuk menemuimu."
Pada saat ini, seorang ninja iga juga turun dari kopilot dan 4 ninja lainnya juga keluar dari truk sampah. Ketika Fei Hao yang diseret keluar dari kereta, dia masih koma. Wan Po Jun memandang Kacau Hattori dan berkata, "Kalian ikutlah dengan orang-orangku." Hattori Kacau tidak berani membuat masalah dan berkata dengan cepat, "Oke, Tuan Wan, kami semua mendengarkanmu." Wan Po Jun melambaikan tangannya dan segera datang rusinan orang. Pertama, Fei Hao yang dijemput dan dimasukkan ke dalam mobil komersial, dan 8 orang lainnya, termasuk seorang pria Hattori, di bawah mobil yang berbeda. Setelah itu, banyak mobil melaju menjauh dari pom bensin dan menuju ke arah yang berbeda. Oke, kita lanjut lagi, bab 4160. Wan Po Jun berkata kepada 2 bawahannya yang tersisa, "Kamu ngurus truk sampah itu dan membuangnya." Salah satu pria bulat berambut kuning mengangguk dan berkata, "Jangan khawatir, Master. Saya sudah menemukan stasiun daur ulang mobil. Setelah 1 jam, saya akan dapat membongkar semua kendaraan dan membongkar bagian-bagiannya dan puluhan bagian lain. Mobil itu hancur menjadi lusinan cakram dan tidak ada yang bisa menemukannya." "Oke," Wan Po Jun mengangguk puas dan berkata, "Kalau begitu, kalian berdua cepat temui aku di kota setelah kalian selesai." Seperti yang diperintahkan. Pada saat yang sama, baik polisi dan keluarga Fei memiliki petunjuk tentang truk sampah. Meski mereka dibujuk untuk tidak meninggalkan rekaman video pengawasan di hotel, pengawasan kota di luar berada di luar kendali mereka. Oleh karena itu, selama itu ada atau mobil yang keluar dari hotel pasti akan muncul di video pengawasan kota di sekitarnya. Dan truk sampah itu ditangkap oleh polisi dan keluarga Fei secara bersamaan. Akibatnya, kedua belah pihak mulai melacak jejak truk sampah. Selain polisi dan keluarga Fei, semua anggota geng, pembunuh profesional, dan detektif swasta nasional di New York juga dikirim untuk mendapatkan hadiah. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa Wan Po Jun akan menyewa villa super mewah di Long Beach, New York dengan harga sewa 1 hari hingga $80.000 Amerika Serikat. Villa mewah ini adalah salah satu rumah mewah teratas yang disewakan di Long Beach. Biasanya disewakan kepada orang kaya asing untuk liburan di New York atau disewakan kepada kru untuk syuting. Setelah menerima pesanan dari Ye Chen, Wan Po Jun langsung kru film fiktif dan Pulau Hong Kong menyewa villa tersebut. Dengan salah satu klaim bahwa mereka sedang syuting film biografi tentang seorang miliuner Cina yang bergegas ke New York. Terlebih lagi, hal yang paling tidak terduga adalah bahwa rumah yang disewa Wan Po Jun berjarak kurang dari 500 meter dari rumah keluarga Fei. Oleh karena itu, anak buah Wan Po Jun setelah berkeliling di New York City membawa 8 ninja termasuk Kacau Hattori dan Fei Hao yang tidak sadarkan diri ke villa. Tidak ada yang membayangkan bahwa Fei Hao yang dicari di seluruh New York terbaring di rumah tetangganya karena dari 500 meter dari rumahnya sendiri. Anak buah Wan Po Jun membawa 8 ninja dan Fei Hao yang langsung ke ruang bawah tanah villa. Pada saat yang sama, sejumlah besar peralatan film yang disewa oleh Wan Po Jun juga diangkut ke tempat kejadian di dalam semalam. Dan Wan Po Jun bahkan meminta bawahannya untuk memindahkan semua peralatan pencahayaan, fotografi yang disewakan ke halaman dan bahkan memasangnya di aula masuk dan halaman. Seluruh villa berjalan lancar. Mereka tidak tahu benar-benar berpikir begitu. Kru akan berada di sana, syuting di sini. Pada saat ini, Wan Po Jun menelpon Ye Chen, melaporkan kemajuannya kepada Ye Chen dan meminta instruksi selanjutnya. Ye Chen menerima lamaran Chen Zhaozong dan menyampaikan perintah selanjutnya kepada Wan Po Jun. Wan Po Jun menutup telepon dan segera melangkah ke ruang bawah tanah tempat 8 ninja dan Fei Hao yang ditahan. Pada saat ini, 8 ninja duduk di sudut seperti ayam jantan yang dikalahkan. Sementara Fei Hao yang dibiarkan tak sadarkan diri di lantai. Begitu Wan Po Jun turun, 8 ninja dengan cepat berdiri dan memandangnya dengan hormat. Wan Po Jun mengabaikan mereka,
tetapi menunjuk Fei Haoyang di tanah dan berkata kepada bawahnya, "Bangunkan dia." Bawahnya segera membawa baskom berisi air dingin dan menuangkannya ke seluruh Fei Haoyang. Fei Haoyang dalam keadaan koma tiba-tiba tersentak dan duduk sambil berteriak. Saat penglihatannya perlahan pulih, dia panik dan bertanya dengan keras, "Apa yang ingin kamu lakukan? Apa kamu tahu siapa aku?" Wan Pojun meliriknya, mengeluarkan belati dari pegangannya lalu melempar belati itu kepada Kazau Hattori dan berkata dengan dingin, "Pergi, potong telinganya." Oke, kita lanjut lagi dari bab 4161. Ketika Hattori Kazau mendengar ini, seluruh orangnya menggigil ketakutan. Dia benar-benar tidak berpikir bahwa begitu Wan Pojun membuka mulutnya, dia benar-benar akan memberikan dirinya memotong kedua telinga Fei Haoyang. Fei Haoyang juga ketakutan. Dia adalah tuan muda tertua dari keluarga Fei, dan sama sekali tidak ada orang yang berani memprovokasinya di New York. Tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa pria di depannya akan begitu kejam sehingga dia akan memotong telinganya sendiri. Segera setelah dia membuka mulutnya dan hanya ada dua. Fei Haoyang yang panik berteriak, "Apakah Anda tahu siapa saya? Saya Fei Haoyang, tuan muda keluarga Fei. Seberapa kuat keluarga Fei, saya tidak perlu memberitahu Anda lebih banyak. Jika Anda berani pindah, saya punya rambut. Ayahku dan kakekku pasti akan membunuhmu." Wan Pojun memandang Fei Haoyang dan berkata dengan ringan, "Sudah kubilang, namaku Wan Pojun dan aku adalah pengusaha istana Wanlong. Belum lagi cucumu dari keluarga Fei, bahkan itu ayahmu dan atau kakekmu. Selama kata-kata Tuan Ye, aku akan membunuh mereka. Bahkan jika kamu membunuh keluarga Fei tanpa meninggalkan seekor anjing, aku Wan Pujun tidak akan berkedip." Mendengar ini, Fei Haoyang merasakan dunia berputar sejenak. "Wan Pujun, kamu adalah Wan Pujun." Fei Haoyang sangat ketakutan dan berkata, "Tuan Wan, kami tidak memiliki keluhan denganmu di keluarga Fei. Kami bahkan mengagumimu. Kenapa kamu ingin mempermainkanku?" Setelah berbicara, dia bertanya dengan gugup, "Siapa Tuan Ye? Saya tidak pernah menyinggung siapapun dengan nama keluarga Ye." Wan Pujun melihat waktu dan mencibir, "Kamu akan segera tahu." Setelah dia selesai berbicara, dia melihat Kazau Hattori lagi, menunjuk belati di tanah dan berkata dengan dingin, "Kazau Hattori, perintahkan itu diberikan oleh Tuan Ye. Saya baru saja menyampaikan atas nama Tuan Ye. Kamu akan segera datang. Lebih baik selesaikan sebelum dia datang. Kalau tidak, aku tidak akan memenggal telingamu." Ketika Hattori mendengar ini, wajahnya menjadi pucat dan ketakutan. Buru-buru berkata, "Aku akan memotongnya. Aku akan memotongnya." Hattori Kazau sekarang sangat jelas bahwa tidak ada yang bisa memprovokasi Ye Chen. Itu kalimat yang sama. Iga ninja dapat dimusnahkan jika memprovokasi keluarga Fei, tetapi jika Ye Chen diprovokasi, Iga ninja pasti akan dimusnahkan. Jadi, dia tidak berani menunda, mengambil belati dengan cepat dan berjalan menuju Fei Haoyang. Ketika Fei Haoyang mendengar Wan Pojun menyebut nama seorang pria di departemen layanan, dia tiba-tiba menyadari bahwa orang ini adalah ninja Jepang yang dibawa Qiao Feiyun untuk menculik Gu Qiuyi. Tapi dia tidak mengerti mengapa Qiao Feiyun menemukan orang yang menculik Gu Qiuyi. Mengapa tiba-tiba berbalik dan melawan arus dan menculiknya? Dengan marah dia menatap Hattori Kazau dan memarahi, "Kalian ninja Jepang terlalu tidak berputasi. Kalian tidak hanya tidak melakukan apa-apa yang telah menerima uang, tetapi kalian bahkan berbalik dan menculik majikan kalian. Percaya atau tidak, keluarga Fei saya akan menghapus keluarga kalian semua." Hattori Kazau juga menyinyir naik dan menampar wajah Fei Haoyang, menggertakkan gigi dan berkata, "Kalian bajingan. Biarkan kami mencuri wanita Tuan Ye. Itu hanya mendorong ninja Iga kami ke dalam lubang api. Untungnya, aku tidak melakukan kesalahan besar. Jika tidak, seluruh ninja Iga akan menghilang dari bumi ini. Aku tidak bisa memahami kebencian di hatiku jika aku membunuhmu." Kazau Hattori benar.
Dia sekarang sangat membenci Fei Hao Yang ini. Jika bukan karena dia, bagaimana dia bisa datang ke Amerika Serikat untuk melewati air lumpur ini? Meskipun kehidupan seekor anjing diselamatkan untuk sementara, hantu itu tidak tahu bagaimana Ye Chen akan menghukum dirinya sendiri selanjutnya. Memikirkan hal ini, dia melangkah maju dengan marah dan terlepas dari perjuangan Fei Hao Yang, dia menjambak rambutnya dan memutar belati dari sisi ke sisi dengan kecepatan yang sangat cepat. Kemudian dia mendengar Fei Hao Yang melorong seperti babi. Ah, telingaku. Oke, kita lanjut lagi bab 4162. Di tanah, dua telinga berdarah itu sangat mencolok, sementara Fei Hao Yang mati-matian menutupi telinganya, berteriak tanpa henti. Pada saat ini, Wan Pujun mengedipkan mata pada lawannya dan berkata, biarlah dia mengobati lukanya. Bawahan itu mengangguk dan segera mengeluarkan sebotol obat sakit emas untuk hemostasis. Melangkah menuju dan menaburkan bedak pada luka di kedua sisinya. Wan Pujun berkata kepada Hattori Kajau lagi, kamu mengambil barang-barang di tanah dan pergi ke kamar mandi untuk mencucinya. Aku masih berguna. Hattori Kajau tidak berani menolak. Dia buru-buru membungkukkan dan mengangkat kedua telinganya, berjalan ke kamar mandi sebelah dan mencucinya dengan air. Pada saat ini, sebuah helikopter mendarat di halaman villa. Ye Chen turun dari pesawatnya sendirian dan kemudian seorang prajurit dari Desa Wanlong melangkah maju dan berkata dengan hormat, Tuan Ye, kepala istana ada di ruang bawah tanah, silakan ikut dengan saya. Ye Chen mengangguk dan dipimpin oleh para prajurit datang ke ruang bawah tanah di villa. Mendorong pintu dan masuk, Wan Pujun berdiri di tengah ruangan, sementara kedua telinga Fei Hao Yang terpotong meratap kesakitan dan gemetaran. Ketika Wan Pujun melihat Ye Chen datang, dia segera berkata dengan hormat, Tuan Ye. Ye Chen mengangguk dan memandang Fei Hao Yang dan mencibir. Tuan Fei, kita bertemu lagi. Fei Hao Yang hanya melihat Ye Chen. Pada saat ini, dia mengabaikan rasa sakit di telinganya dan berkata dengan ngeri, kamu, apakah kamu itu Tuan Feng Shui? Ye Chen tersenyum dan berkata, apa? Apa kamu terkejut melihatku? Otak Fei Hao Yang tidak cukup dan dia berseru, siapakah kamu? Mengapa Kurwanlong mengikatku di sini? Mengapa mereka memotong telingaku? Kenapa? Ye Chen berkata dengan ringan. Mengapa ada begitu banyak alasan? Itu tidak terlihat bagus bagimu, bukan? Fei Hao Yang meraung dengan sangat marah. Saya tidak memiliki permusuhan dengan Anda. Apa maksud Anda dengan melakukan ini? Apakah Anda tidak takut bahwa keluarga Fei saya akan membalas dendam pada Anda? Ye Chen menatapnya dan matanya berangsur-angsur menjadi dingin. Dia bertanya dengan tajam, begitu banyak gadis tak berdosa yang mati di tanganmu. Kebencian macam apa yang kamu miliki denganmu? Mengapa kamu ingin mendapat masalah dengan Kiao Fei Yun? Memburu mereka dan membunuh mereka tanpa hati nurani. Setelah mengatakan itu, Ye Chen mengangkat suaranya sedikit dan berteriak dengan marah. Kamu idiot tanpa mata. Kamu bahkan menaruh pikiranmu kepada Gu Qiugi. Apa kamu tahu Gu Qiugi memerintahkan pernikahan denganku ketika dia berusia 3 tahun? Mendobrak kepala Tai Sui, bukankah kamu berpikir umurmu panjang? Fei Hao Yang disambar peti dalam sekejap. Matanya melebar dan dia tidak bisa berkata apa-apa. Dia tidak pernah bermimpi bahwa sesuatu yang dia sembunyikan begitu dalam akan ditemukan oleh Master Feng Shui bermaga Ye di depannya. Dia tanpa sadar berdalih, saya bahkan tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Saya, Fei Hao Yang, tidak pernah melakukan hal-hal yang Anda katakan. Saya tidak memiliki niat buruk terhadap Nona Gu. Ye Chen berkata dengan jijik. Fei Hao Yang, apakah kamu pikir aku pengadilan? Kamu menyangkal bahwa aku tidak akan menyembuhkanmu. Karena aku membawamu ke sini, aku tidak akan mendengarkan penjelasanmu. Berbicara tentang ini, Ye Chen berkata dengan dingin, Fei Hao Yang, saya dapat memberitahukan Anda langsung.
Anda jatuh ke dalam tangan saya kali ini, Ye Chen, dan Anda benar-benar mati. Oke, sampai di sini dulu. Kita berjumpa lagi pada bab berikutnya ya, dan pada video berikutnya. Terima kasih telah mengikuti video saya. Saya mohon maaf jika penyampaian saya sangat tidak bagus. Terima kasih juga buat yang sudah subscribe dan mendukung channel saya. Sampai ketemu lagi. See you.